Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hibatul Afwa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan Marahilu Tatawuril Falsafatil Islamiyah, yaitu tahapan pengembangan filsafat Islam. Al-Marhalatul Ula, tahapan pertama, kanat bidayatul falsafatil islamiyati fid daulatil islamiyati katayarin fikriyin uliyin. Awal mula filsafat Islam di negara Islam adalah sebagai arus intelektual utama. Wa ya'udu zuhurul falsafatil islamiyati ila wujudi kutubi falasifatil Yunan fi mintoqatil bahril mutawasiti. Dan munculnya filsafat Islam adalah karena kehadiran buku-buku filsuf Yunani di wilayah Mediterania. Bil idhofati ila annal khalifata al-ma'muna kana yurasilu muluka Bizantotan arumi hatta yahsula alal mahtutati wal kutubi wa bihassatin kutuba al-falsafati. Di samping fakta-fakta bahwa Khalifah Al-Ma'mun berkorespondensi dengan raja-raja Bizantium atau Romawi untuk mendapatkan manuskrip dan buku-buku, terutama buku-buku filsafat. Wa bidzalika tola'a ala ilmi al-falsafati ladaihum. Dan dengan demikian ia belajar tentang ilmu filsafat mereka. Lidzalika kanat al-Qustantiniyatu tu'rafu bimadinatil hikmati ba'daha tarjamal muslimuna bitarjamati kutubil falsafati tilka thumma naquluha binususiha min khilalit tarjamati as-suryaniyati. Sehingga Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Setelah itu, umat Islam menerjemahkan buku-buku filsafat ini dan kemudian memindahkannya dengan teks-teks mereka melalui terjemahan Suriah. Aula bidabbatiha bi'ilmil kalami huwal ilmu alladhi yastanidu bisyaklin ro'isiyin ala nususi syar'iyati min Qur'anil karimi wa sunnatin nabawiyati syarifati. Permulaan pertama teologi adalah ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks hukum Al-Quran dan sunnah Nabi. Wa arafahu Ibnu Khalduna bi annahu al-ilmu alladhi yatadhammanul hajjaja an aqaidil imaniyati biwasitatil adillatil aqliyati. Dan Ibnu Khaldun mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup peziarah tentang keyakinan iman melalui bukti yang rasional. Waradda 'alal mubtadi'atil munharifina, dan tanggapan terhadap inovator yang menyimpang. Haitsu wasala ilmu al-falsafati durwatahu fil qarni at-tasi'a indama at-tola'al muslimuna 'alal falsafati al-yunaniyati al-qadimati, di mana ilmu filsafat mencapai puncaknya pada abad ke-9 ketika umat Islam belajar tentang filsafat Yunani kuno. Ba'da tarjamati kutubi al-falsafati ikhtalafa mauqifu al-muslimina minha. Setelah menerjemahkan buku-buku filsafat, posisi umat Islam terhadap buku-buku itu berbeda. Faminhum min rafdiha wa aradhaha ala annaha babun min abwabi al-fasadati wal-dhalali. Karena beberapa dari mereka menolaknya dan menentangnya sebagai pintu korupsi dan kesesatan. Wa huwa mauqifu al-fuqaha'i al-mutasyaddidina, yang merupakan posisi para ahli hukum yang ketat. Wa minhum min waqafa mauqifan wasaton wahum al-mu'azzalatu haitsu kana mauqifuhum
ya'tamidu ala al-tamhisi wan naqdi. Dan beberapa dari mereka berdiri di tengah dan mereka terisolasi, di mana posisi mereka bergantung pada pengawasan dan kritik. Bihaitsu ya'khudha munha ma wayarahu sahihan wa yarfudhu ma yarahu batilan, sehingga mereka menganggap apa yang mereka anggap benar dan menolak apa yang mereka anggap salah. Wa minhum min akafa an dirasati al-falsafati waqtafa bimauqifi al-i'jabi wat taqdiri. Dan beberapa dari mereka telah mempelajari filsafat dan hanya dari sisi kekaguman dan penghargaan. Wa hawala at-ta'lifa ala namatiha wa huwa mattaba'ahu al-kindiyu wa atsba'uha. Dan mereka mencoba untuk menulis pada polanya yang diikuti oleh Al-Kindi dan para pengikutnya. Al-marhalatu ats-tsaniyatu, tahap kedua. Tatawarat al-falsafatu al-islamiyatu bisyaklin wadhihin wa kabirin min marhalati dirasati al-masaili allati la yumkinu itsbatuha illa bitta'abudi wan naqli ila marhalati dirasati al-masaili allati yumkinu itsbatuhu bil adillatil aqliyati. Filsafat Islam telah berkembang dengan jelas dan signifikan dari tahap mempelajari isu-isu yang hanya dapat dibuktikan melalui ibadah dan transfer ke tahap mempelajari isu-isu yang dapat dibuktikan dengan pikiran. Wa kana ar-rabitu baina al-marhalataini huwa ma'rifatullahi subhanahu wa itsbati al-khaliqi. Dan keterkaitan antara dua tahap ini adalah pengetahuan tentang Tuhan yang Maha Kuasa dan kebenaran Sang Pencipta. Wa qad balagot hadihi al-marhalatu ahammiyatan kubra ala yadi Ibni Rushdin. Dan tahap ini telah mencapai sangat penting di tangan Ibnu Rushd. Wa dzalika an tariqi tamasuki bitahkimi al-aqli wal fikri al-khudra ala asasi at-tajribati al-musyahadati, melalui kepatuhannya pada arbitrase akal dan pemikiran bebas berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Wa kana al-kindiyu min abrozi al-falasifati al-arabi wa qad atlaqa alaihu ismu al-muallimi al-awali. Wa ja'a ba'dahu al-farabiyu alladhi tubna al-kathira min afkari Aristo. Al-Kindi merupakan salah satu filsuf Arab yang paling terkemuka dan dia disebut guru pertama, dan Al-Farabi mengikutinya yang mengadopsi banyak ide dari Aristoteles. Haitsu asasa madrasati fikriyati wa kana min ahimma a'lamiha at-tauhidiyyu wal amiriyu wal sijistanu, di mana dia mendirikan sekolah pemikiran dan salah satu tokoh terpentingnya adalah monoteisme. Tokoh-tokohnya adalah Al-Amiri dan Al-Sajistan. Wa tajduru al-isyaratu anna al-Ghazaliyu kana ar-raida fi iqamati suluhin baina al-ulumi wal islamiyati wal mantiqi. Dan perlu dicatat bahwa Al-Ghazali adalah pelopor dalam membangun rekonsiliasi antara ilmu-ilmu Islam dan logika. Wa dzalika indama fasara anna al-asaliba al-yunaniyata fi al-mantiqi yumkinu antakuna muhayyidatan wa ba'iyadatan
ani at-tasawwurati al-metafizikiyati al-yunaniyati tawasu'a al-Ghazaliyu bisyaklin wasi'in fi tafsiri al-mantiqi wa isti'malahu fi ilmi usuli al-fiqhi lakin fi al-muqabala syanna hujuman kabiron ala ar-ru'yati al-falsafiyati lil falasifati al-muslimina al-mutasyaimina wa tajalla dzalika wadhihan fi kitabihi Tahafata at-Tahafuti. Ketika dia menjelaskan bahwa metode logika Yunani itu bisa netral dan jauh dari persepsi metafisik Yunani, saat itulah beliau menjelaskan bahwa metode logika Yunani bisa netral dan jauh dari persepsi metafisika Yunani. Al-Ghazali mengembangkan penafsiran logika secara luas dan menggunakan dalam ilmu prinsip-prinsip fikih. Tetapi sebagai balasannya, ia meluncurkan serangan besar terhadap visi filosofis para filsuf muslim yang pesimistis, dan ini terbukti dalam bukunya Tahafut at-Tahafut. Al-marhalatu ats-tsalitsatu, tahap yang ketiga. Roma kulla dzalika at-tatawwuri alladzi hadatsa fi ilmi al-falsafati al-islamiyati illa anna hunaka tajahun qawiyun kana yarfudhu al-khawdha fi al-masaili ad-dainiyati wal ilahiyati wa tabi'ati al-khaliqi wal makhluqi. Terlepas dari semua perkembangan yang telah terjadi dalam ilmu filsafat Islam ini, ada kecenderungan kuat yang menolak untuk menyelidiki masalah agama, teologi, dan sifat sang pencipta dan makhluk. Haitsu tafa bima waroda fi kitabillahi wa sunnati rasulihi, karena merasa puas dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Waladhi yansubu lahu al-kathiru min ulama'i al-fiqhi al-islami wal ijtihadi. Beliau menyebut bahwa saat ini nama orang-orang hadis yang dikaitkan dengannya banyak ulama yurisprudensi dan ijtihad Islam. Wa qad tamayaza bi kathrati tashkikihi fi jadwa al-asalibi al-hajjajiyati al-kalamiyati wal mantiki al-falsafiyati. Telah diindikasi dengan banyak mempertanyakan kelayakan metode argumentatif berbicara dan logika filosofis. Wa ma zala hunaka ba'du tayarati al-islamiyati allati tatabanna fikrata anna falasifatan lil islami wa bi ra'yihim anna lil islami ulama'a yattabi'una kitabahu wa sunnata rasulihi wa tabaru anna min ashtaghala bi al falsafati huwa min al mubtadi'atil dhulali. Dan masih ada beberapa aliran Islam yang mengadopsi gagasan bahwa filsuf Islam, dan menurut pendapat mereka, Islam memiliki ulama yang mengikuti kitabnya dan sunnah rasulnya, dan mereka menganggap bahwa mereka yang bekerja di bidang filsafat adalah salah satu inovator yang salah arah. Al-marhalatu al-mutaakhiratu, tahap yang terakhir. Fiha dhaharat harokatan taqdiyatun lil falsafati al-islamiyati wa kana ahammu ulamaiha huwa Ibnu Taimiyatu wa huwa ahammu a'lami madrasati al-hadithi wallati tarfudhu kullal a'mali al-falsafiyati wa kanat rududuhu
ala al-asalibi wal mantiqiyati al-yunaniyati sama aroda tawadduhyuhu al-Fazali wa qad dhahara dzalika fi kitabi raddi ala al-mantiqina. Dalam tahap ini muncul gerakan kritis filsafat Islam, dan ulama terpentingnya adalah ilmu Taimiyah, dan beliau adalah ulama terpenting dari mazhab hadits yang menolak semua karya filsafat. Awamilu nash'ati al-falsafati al-islamiyati, faktor-faktor munculnya filsafat Islam. Al-awamilu ad-dakhiliyatu, faktor internal. Al-awalu al-hurubu ad-dakhiliyatu allati nasya'at fi al-mujtama'ati al-islamiyati. 1. Peperangan internal yang muncul dalam masyarakat Islam. Walati saha'adat ala tatwiri syakli an-nafaqashi fi al-mawadhi'i al-aqaidiyati tahdidan wa nataja anha as'ilatun jadidatun wa kathiratun tatamahwaru haula irtikabi af'alin muayyanatin awujudi af'alin tata'allaku bil ibadati idhofatan ila hurriyati ikhtiyari al-mukallafi wa ghairiha al-kathiri, yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan bentuk diskusi, khususnya mengenai masalah-masalah doktrinal, dan menimbulkan banyak pertanyaan baru yang berpusat pada pelaksanaan perbuatan-perbuatan tertentu atau adanya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah selain kebebasan untuk memilih, wajib pajak, dan banyak yang lainnya. Atsani, yang kedua, al-futuhatu al-islamiyatu natijata idkhaliha lil katsiri min ghairi al-muslimina walladzina yantamuna ila syu'ubin muhtalifatin. Penaklukan Islam diakibatkan oleh masuknya banyak non-muslim yang berasal dari berbagai daerah. Haitsulam tatamakanu ad-da'watu ajilatu min saytoroti ala wa'i haula'i al-muslimina wa tahririhim min at-tursi bata as-sabiqata al-muta'allaqati bi adyanihim. Karena seruan mendesak tidak mampu mengendalikan kesadaran umat Islam ini dan membebaskan mereka dari simpanan sebelumnya terkait dengan agama mereka. Al-Thalith, yang ketiga, tauhidu jami'in al-firaqi ad-dayanati allati kanat muntasyiratan khilala hayati ar-rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menyatukan semua sekte dan agama yang tersebar luas selama kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hilali naqdi aqwalihim wa takdzibiha wafqan lil hijaji al adillati al mantiqiyati fasara al muslimuna ala nahji al qur'ani min haitsu raddu ala aqwali al mukhalifina bi insya ima yusama al falsafati al islamiyati, dengan menyangkal pernyataan mereka dan menyangkalnya sesuai dengan argumen dan bukti yang logis. Muslim mengikuti pendekatan Al-Quran dalam hal menanggapi pernyataan para pembangkang dengan menetapkan apa yang disebut filsafat Islam. Ar-Rabi'u, yang keempat, intihau al-muslimina minal futuhati wal istiqrari wan nadhari wal bahthi hawlahum fi jami'i al-umuri al-amru alladhi adda ila ikhtilafihim fi kathiri min wijhati an-nadhari wa bittali ikhtilafu al-ara'i wal madhahibi. Kaum muslim menyelesaikan penaklukan, menetapkan dan melihat sekeliling mereka dalam segala hal yang menyebabkan perbedaan mereka dalam banyak sudut pandang. Dan dengan demikian itu terdapat pendapat dan doktrin yang berbeda. Al-Khamisu, yang kelima,
Ikhtilafun fi al-kathiri minal masaili as-sayasiyati alladhi ada ila khilafatin diniyatin. Perbedaan dalam banyak masalah politik yang menyebabkan perbedaan agama. Al-awamilu al-kharijayatu, faktor eksternal. Al-awalu, yang pertama, dukhulu al-kathiri minan nasi alladhina yantamuna lidiyanatin mukhtalifatin wa mutanawi'atin ilal islami min yahudin wa majusi wa nasoro wa sobiina wa barahmata wa ghairuhum. Banyak orang dari agama yang berbeda dan beragam memasuki Islam: Yahudi, Majusi, Kristen, Sobiin, Brahmana, dan lain-lain. Haitsu amilu ala idhari mu'taqidati diyanatihim as-sabiqati ala syakli ad-dini al-jadidi lahum, di mana mereka bekerja untuk mewujudkan keyakinan agama-agama mereka sebelumnya dalam bentuk agama baru mereka. Atsani, yang kedua, ja'ala al-firaqu al-islamiyatu al-ula, menjadikan kelompok sekte Islam pertama, tahdidan al-mu'tazilata minha, hamaha al-awalu wal wahidu huwa ad-dafa'u an ad-dini al-islami, khususnya orang-orang Mu'tazilah yang perhatian pertama dan satu-satunya adalah membela agama Islam. Waraddu ala muhalifihi wa hadza ma ja'ala min al-biladi al-islamiyati urdota kabiratan litanawwa'i wa ikhtilafi al-ara'i wad-dayanati, haitsu kanat firqatan tuhawilu idhara wa ibda'a ra'iha wa ibtola al-mukhalifi minha, dan tanggapan terhadap lawan-lawannya. Dan hal inilah yang membuat negara-negara Islam sangat rentan terhadap keragaman dan perbedaan pendapat dan agama. Sebagai sebuah kelompok berusaha untuk menunjukkan dan mengekspresikan pendapatnya dan membatalkan pelanggaran. Ats-tsalits, yang ketiga, qiraatu al-falsafati al-yunaniyati wal hajati ila takallumi anha wan nutaqi biha, membaca filosofi Yunani dan kebutuhan-kebutuhan untuk berbicara tentang mereka dan mengucapkannya, min ajli raddi alaiha wa ijadi falsafatin khassatan bil muslimina, untuk menanggapi mereka dan menemukan filosofi khusus untuk kaum muslimin. Jadi kesimpulannya dari pembahasan tersebut yaitu dalam tahapan pengembangan filsafat Islam itu ada beberapa tahapan dan juga faktor-faktor munculnya filsafat Islam seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.